Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, how are you today? Hoping you are always in very good condition. Mari kita bahas untuk pembahasan dari soal latihan mini test. Dan ini dia. Berikut ada 20 nomor yang akan kita bahas. Yang pertama soalnya adalah tentang written expression dalam TOEFL. Ya, ini adalah jenis soal written expression. Written tulisannya seperti ini. Written expression. Di dalam soal TOEFL written expression, kita wajib memilah mana soal yang sekiranya mana sih yang salah ya. Jadi antara A, B, C, D itu yang salah itu yang mana. Oke, langsung saja kita akan membahas nomor 1. Kita baca, buying clothes are often a very time-consuming practice because those clothes that a person likes are rarely the ones that fit him or her. Jadi pertama-tama yang akan kita cari adalah subjeknya. Subjeknya adalah buying clothes. Ini adalah subjeknya. Kemudian ini adalah verbnya. Are itu disebut verb. Dan kita telah di sini. Ini verbnya plural. Sedangkan subjeknya adalah singular. Kenapa bisa disebut singular? Karena bukan clothes-nya yang dilihat. Yang dilihat adalah gerundnya. Karena diawali dengan gerund. Maka yang disebut subjek utama adalah gerundnya. Buying. Bentukan dari verb ditambah ing. Maka ini adalah subjek utama singular. Sebab itu dari sini langsung kita temukan kesalahannya ada pada are. Yang mana wajib diganti menjadi is seperti ini ya. Lanjut nomor 2. Because there, ini harusnya they ya guys ya. Ini nggak digaris bawahi jadi dia benar. They maksudnya, salah ketik. Because they had spent too many time considering the new contract, the students lost the opportunity to lease the apartment. Dari sini seperti tadi kita cari subjek dan verbnya. Pertama-tama kita melihat ada because. Because itu adalah penghubung antar kalimat disebut conjunction. Kemudian they adalah subjeknya. Had spent itu adalah verbnya. Jadi dia tidak ada masalah. Karena ada conjunction di sini pasti ada subjek baru lagi ya. CSV, maka wajib muncul SV. Too many. Akan tetapi di sini yang digarisbawahi ada too many. Too many. Many itu artinya adalah banyak. Dan di sini many itu wajib plus countable noun. Countable noun. Nah, countable noun yang plural. Maka dari itu, apakah setelah many di sini countable yang plural? Ternyata time di sini ya tidak dalam bentuk plural, tapi dia dalam bentuk singular. Nah, singular dari time. Karena apa? Karena time di sini diartikan time itu bisa diartikan waktu ya, bisa juga diartikan kali. Nah, contohnya 2 times. Ini harus ada s-nya, diartikan 2 kali. Akan tetapi di sini tanpa s ya. Di sini ini tanpa s. Maka dia disebut waktu alias tergolong uncountable noun. Nah, yang digarisbawahi adalah many, time-nya tidak digarisbawahi. Maka yang digarisbawahi itu yang salah. That's why bravo adalah yang salah. Many harusnya diganti menjadi apa? Diganti menjadi much. Diganti much. Seperti ini ya. Itu pembahasan nomor 1 dan 2. Selanjutnya nomor 3. These televisions are all too expensive for we to buy at this time, but perhaps we will return later. Subjek verbnya, subjeknya adalah these televisions. Nah, ini adalah pembentuk plural. Plural, maka selanjutnya juga harus plural dan televisions ini plural. Maka A itu benar. All too expensive. Nah, are ini adalah verbnya ya. Ini adalah subjeknya. Karena verbnya ini plural, subjeknya juga plural, sudah aman. All too expensive.
Too expensive itu keterangan ya, keterangan sifat dari si televisionnya. Jadi dia benar untuk peletakan dari si kata sifat. Nah, ini adalah preposition. Masih ingat teman-teman penjelasan di pelajaran sebelumnya? Preposition itu apa? Preposition itu kata depan, ya. Preposition sama dengan kata depan. Kata depan untuk apa? Untuk objek. Nah, kata depan untuk objek, sebuah objek. Jadi setelah for ini wajib objek. Nah, objek itu pasti dalam bentuk noun, ya. Oke. Nah, setelah for di sini adalah noun. Dia itu noun, tapi nounnya bukan objek, dia itu subjek. Bagaimana kita bisa tahu? Karena we itu sama dengan pronoun. Pronoun dari subjek. Nah, untuk pronounnya si we dalam bentuk objek adalah us. Nah, dia juga pronoun tapi dalam bentuk objek. Maka dari itu setelah for wajib jatuh sebuah objek yang mana we-nya diganti menjadi us. Jadi yang salah adalah Charlie. Oke guys, itu pembahasan nomor 1 sampai nomor 3. Selanjutnya nomor 4. After ini sebuah conjunction atau penghubung antar kalimat, maka di situ wajib hadir dua verb ya. She ini subjek, had bought ini verb. After she had bought, CSV. Nah, kemudian di sini ada she shot, subjek ini verb. Berarti aman ya, she shot. She, nah ini ada she, di sini juga she, sama subjeknya. Akan tetapi yang membuat janggal adalah himself. Himself itu adalah reflexive pronoun dari si he, tapi ini she, jadi harusnya diganti menjadi herself. Seperti ini ya. Jadi yang salah bravo. Oke, selanjutnya kita akan bahas nomor 5. The next important question we have to decide is, when do we have to submit the proposal? The next important question we have to decide, ini kita sebut sebagai subjek ya, subjek utama. Nah, subjek dalam bentuk non clause ya, karena apa? Karena ada verb ya, ada verb. Kemudian verbnya ini ya, we have to decide ini verbnya. Kemudian di sini ada is ya, is. Oke, ini ada is, Nah, ada dua verb ya. Kemudian di sini ada conjunction. Oke, di sini ada subjek, di sini ada verb. Verbnya itu have to submit ya, have to submit. Apakah have to submit ini bisa dijadikan satu? Boleh, have to submit. Akan tetapi yang jadi pertanyaan adalah di sini when conjunction dalam bentuk question word. Kalau ada question word di tengah-tengah seperti ini, when ya, maka di sini tidak boleh hadir auxiliary. Langsung saja when we have to. Jadi yang salah adalah Charlie. Aduhnya dihapus ya. Kalau untuk nomor 5 ini mungkin teman-teman masih ingat dengan pembahasan materi tentang embedded question ya, yang mana ada pertanyaan di tengah-tengah kalimat gitu, seperti pertanyaan tapi bukan pertanyaan. Oke. Selanjutnya nomor 6. Judge has not completed the assignment yet and Maria has not neither. Ini ada dua kalimat dalam satu klausa ya. Ini judge sebagai subjek, has not sebagai verb, has not completed ya verbnya. The assignment sebagai objek, yet. Nah, untuk tensesnya boleh ya, judge setelah judge ini singular yaitu has. Has itu singular, ini juga singular ya. Jadi benar. Kemudian di assignment yet, di sini yet itu menunjukkan belum ya. Ada not, di sini ada yet. Jadi yet itu benar. Di assignment itu noun ya, noun dalam bentuk objek. Jadi dia jatuh setelah verb, jadi dia benar. Dan yang salah adalah delta. Karena apa? Karena di sini ada has not neither. Jadi istilahnya neither
itu awalnya not plus either. Kemudian di sini ada not lagi. Not neither. Not neither. Istilahnya kayak double no gitu ya. Double not. Jadi dia kurang tepat. Harusnya n-nya dihapus. Has not either, ya. Has not either biar tidak janggal. Kalau pakai neither gimana? Nah, kalau misalnya pakai neither ya berarti Marianya ditaruh di sini ya, sebelum neither. And neither. Nah, neither has Maria gitu. Kalau pakai neither. Oke, nomor 6. Selanjutnya kita akan bahas nomor 7. John decided to buy in the morning new car, but in the afternoon he changed his mind. Di sini ada conjunction but ya, berarti dia ada dua kalimat. Dua kalimat itu artinya apa? Artinya ada dua kata kerja dan dua subjek ya. John ini adalah subjek, decided itu adalah verb, ya verb kedua, jadi dia benar. To buy itu bukan verb ya, dia itu cuma to infinitive, jadi dia benar. Setelah to itu pasti verb 1. Oke, dia benar. Selanjutnya in the morning, to buy untuk membeli di pagi hari. In the morning itu adverb, keterangan ya, adverb. Nah, new car itu adalah noun. Noun dalam bentuk objek karena jatuh di belakang. Nah, untuk adverb jatuh sebelum noun itu tidak dibenarkan. Maka dari itu new car-nya ditaruh setelah verb ya. Jadi setelah verb decided to buy a new car. Jadi objeknya ditaruh sebelum modifier of time. Oke. Modifiernya ditaruh di paling belakang. Jadi harusnya John decided to buy a new car in the morning. Sudah terlihat di situ salahnya. Selanjutnya nomor 8. Some of the plants in the store require very little care, but this one needs much more sunlight than the others ones. Ada dua kalimat lagi karena ada conjunction but ya. Berarti ada subject verb. Sebelum conjunction pasti ada subject verb. Subject of the plants, some of the plants ini adalah subjeknya ya, some of the plants. Setelah some di sini diikuti sama noun yang plural. In this store itu cuma pp aja ya, pp ya. Untuk verbnya adalah require adalah verb yang plural karena subjeknya plural ya. Jadi sudah benar. Kemudian little care, very little care. Care itu adalah noun, little itu adjective, very itu adverb. Jadi urutannya sudah benar, adverb, adjective, noun. Jadi sudah sesuai dengan proper ya, sesuai lah ya, sesuai dengan urutan. But setelah but di sini seharusnya ada subject verb, yaitu subjeknya adalah this one. Nah, this one itu adalah kata ganti dari kata benda sebelumnya ya. Selanjutnya needs itu verb yang plural. Jadi subject verb sudah lengkap. Antara Charlie sama Delta kita lihat much more sunlight. Sunlight itu uncountable ya, karena tidak ada s-nya, dia uncountable. Kemudian uncountable itu diikuti oleh much. Jadi benar ya, karena much itu untuk uncountable. Selanjutnya dan ini untuk membandingkan antar kata setelah dan sebelumnya ya, sama ini much more sunlight sama the other ones. Nah, yang salah adalah Delta. Kenapa? Karena once ini adalah kata ganti benda sebelumnya once, tapi di sini ada other yang diikuti s juga. Maka itu kelebihan keterangan ya. Seharusnya nggak pakai s, other ones, atau bisa juga others berdiri sendiri gitu aja, nggak pakai once. Kebanyakan kata ganti. Oke, selanjutnya nomor 9. After Judge had returned to his house, he was reading a book. Ada dua kalimat ya, karena ada satu conjunction. Judge ini subjek, had returned itu verb. Nah, to his ini cuma pp aja. He ini subjek, was reading itu verb. Jadi sudah aman untuk CSW, CSW-nya.
Dan ternyata yang salah adalah penggunaan tensisnya. Masih ingat konsep dua kejadian yang berurutan ya? Konsep kejadian berurutan. Nah, kalau teman-teman melihat ada konsep kejadian berurutan, jadi dia itu kejadian yang lebih dulu itu pakai past perfect. Nah, kemudian kejadian yang kedua diikuti oleh simple past. Untuk rumusnya, kita lihat verbnya aja ya. Kalau past perfect itu had plus verb 3. Kalau simple past itu verb 2 aja. Gitu. Jadi, kejadian yang lebih dulu itu pakai had verb 3. Jadi setelah, karena di sini ada kata-kata setelah ya, berarti kejadian yang lebih dulu adalah setelah Judge had returned, kembali ke rumah. He was reading, kemudian dia membaca. Nggak mungkin kembali ke rumah sambil membaca karena keterangannya after ya, setelah. Jadi setelah balik ke rumah dia membaca buku. Otomatis simple past-nya itu yang membaca buku. Ya, jadi delta itu salah. Harusnya diganti menjadi bukan was tapi read aja. Jadi read itu verb 2. Read. Verb 1, verb 2, verb 3 dari read itu adalah sama tulisannya ya, homograf ya, tapi pembacaannya, cara bacanya beda. Read, read gitu. Oke guys, jadi itu pembahasan sampai nomor 9. Selanjutnya kita akan membahas nomor 10 ya. Jadi selanjutnya di nomor 10 ini many theories on conserving the purity of water has been proposed, but not one has been as widely accepted as this one. Many itu pasti mengikuti countable noun yang plural ya guys ya. Many plus theories. Nah, theories ini adalah countable yang plural noun. Plural noun, jadi sudah benar ya. Oops, sorry guys. Theories ini plural noun. Ini ya. Setelah many, plural noun itu boleh benar ya. Jadi ini adalah sebuah subjek utama. Kemudian untuk on conserving the purity of water itu hanyalah sebuah PP ya yang melengkapi dari si subjek ini, dan verbnya adalah has been. Nah, verbnya ini singular apa plural? Kita lihat ternyata di sini adalah has. Has itu menunjukkan kalau dia singular, maka has-nya itu harus diganti menjadi have karena subjeknya plural. Maka verbnya juga harus plural ya. Oke. Harusnya diganti have. Jadi yang salah sudah kelihatan, bravo. Selanjutnya nomor 11. The food that Mark is cooking in the kitchen is smelling delicious. Oke, di sini pasti teman-teman sudah bisa melihat yang mana yang salah. Yang salah itu adalah Charlie. Ya. Ada yang tahu kenapa? Pertama-tama di sini ada conjunction ya. Conjunction ini berarti menunjukkan adanya dua verb ya, yang mana is cooking ya sama smell. Jadi conjunction subjeknya ini Mark ya. Verbnya ini smell, yang mana that ini conjunction plus subject karena yang mewakili Mark. Jadi conjunction tidak harus hanya menjadi conjunction tapi bisa juga mewakili subjek. Maksudnya berperan ganda ya. Jadi ini disebut noun clause ya. The food that Mark is cooking is smelling delicious. Dan yang salah ini is smellingnya. Kenapa? Karena ini termasuk kata kerja yang tidak bisa di verb ingkan ya. Kata kerja yang tidak bisa diingkan alias menjadi smells. Oke. Ditambah S ya. Smells seperti ini ya, menjadi simple present.
Simple present ketika kita melihat ada beberapa kata kerja yang berhubungan dengan panca indera, ya, membau, ya, membau seperti ini, itu tidak bisa di verb ing-kan, ya, pengecualian, maka harus diganti menjadi verb 1 yang ditambahin s, ya, karena subjeknya itu apa ya, the food. Nah, ini the food, subjek utamanya the food, subjek. The food that Mark is cooking in the kitchen smells delicious. Jadi smells-nya itu kembali ke food ini tadi. Oke, untuk selanjutnya nomor 11. The food that Mark is cooking in the kitchen is smelling delicious. Di nomor 11 ini kita akan melihat ada ada the food, ya. The food ini adalah subjek. Akan tetapi setelah subjek di sini ada conjunction. Setelah conjunction di sini ada noun lagi, ya. Setelah that ini di sini ada subjek yang mana verbnya adalah is cooking. Kemudian kalau subjeknya the food ini subjek, verbnya mana? Belum ketemu, ya. Nah, verbnya adalah ini, is smelling. Jadi is smelling ini verb dari si subjek the food, ya, seperti itu. Dan yang salah di sini adalah Charlie. Kenapa? Karena is smelling itu adalah verb continuous, ya, to be plus verb ing, maka disebut present continuous. Sedangkan smell adalah kata kerja yang tidak bisa diingkan karena termasuk salah satu dari panca indera. Panca indera itu dikecualikan, tidak boleh di verb ing-kan, ya. Jadi harusnya smells, harus menjadi simple present. Apanya yang smells? Foodnya, ya. The food smells delicious. Jadi kalimatnya seharusnya cuma simple aja. The food smells delicious. Oke. Jadi singkat aja sebenarnya kalimatnya, akan tetapi ditambahin non clause ini, ya, that Mark is cooking, seperti itu. Oke, selanjutnya kita akan membahas nomor 12. After John eaten dinner, he wrote several letters and went to bed. Nah, ini adalah sama, ya, konsep kejadian yang berurutan, dan yang berurutan adalah after dulu, ya. Jadi kejadian yang paling dulu adalah makan malam. Jadi setelah after di sini masih ingat tadi nomor 9, ya, harusnya di sini adalah past perfect. Jadi ditambahin had. Jadi after John had eaten dinner, setelah John makan malam, dia menulis sudah benar pakai verb 2 dan pergi tidur verb 2. Seperti itu. Jadi gandengannya si past perfect itu simple past. Oke, jadi yang salah alpha, harusnya had eaten. Kalau teman-teman melihat verb irregular dari eat, verb 1-nya eat, verb 2-nya adalah ate, verb 3-nya adalah eaten, ya. Sedangkan verb 3 itu tidak bisa berdiri sendiri, harus diikuti oleh auxiliary, ya. Auxiliary ada kalanya to be yaitu is, atau are, atau was, atau were, ya, seperti itu. Atau to be dalam auxiliary dalam bentuk has, atau have, atau had. Nah, ini, ya. Jadi verb 3 nggak bisa berdiri sendiri kecuali diikuti sama si ini nih. Oke. Maka dari itu untuk alpha, kalau misalnya nggak tahu alasannya, yang jelas dia tidak bisa berdiri sendiri, ya. Kalau dia menjadi verb tidak bisa berdiri sendiri. Lanjut kita ke nomor 13. Nomor 13, the manager has finished working on the report last night, and now she will begin to write the other one. Oke, nomor 13 sudah kelihatan, yang salah adalah yang mana, guys? Ya, yang alpha, ya. Kalau kita lihat alpha itu salah, itu alasannya adalah karena ada time signal last night. Nah, ini adalah time signal verb
dari simple past ya, alias wajib hadir verb 2. Maka dari itu has finished harusnya dihapus menjadi finish aja. Lanjut ke nomor 14. Ada conjunction because, conjunction. Kemudian subjeknya Sam and Michelle. Had done-nya adalah verb ya. Because Sam and Michelle had done all work themselves. Oke. Di sini ada kata themselves. Tidak ada kata themselves ya guys ya. Harusnya diganti menjadi themselves. Oke. Bisa diganti menjadi them ya. Them. Seperti ini ya. Oke, jadi sudah terlihat langsung di sini kesalahannya. Tidak pernah ada kata ganti themselves, yang ada itu themselves. Selanjutnya nomor 15. Daniel said that if he had to do another homework tonight, he would not be able to attend the concert. Oke. If ini adalah conjunction ya, berarti di sini ada subjek, di sini ada verb. Nah, had to. Setelah to di sini adalah verb to infinitive, bisa ya. Kemudian di sini ada another. Nah, another itu singkatan dari one plus other. Ya. One other plus. Jadi another itu untuk countable. One other. Another plus countable. Benda yang bisa dihitung. Akan tetapi homework di sini adalah uncountable. Jadi harusnya nggak usah pakai an, tapi other aja. Ya, jadi yang salah adalah bravo. Next, nomor 16. After to take the medication, the patient became drowsy and more manageable. After itu adalah conjunction. Nah, setelah conjunction itu pasti muncul subjek ya, atau noun ya. Nah, di sini muncul langsung to infinitive. Jadi seharusnya setelah after itu diganti menjadi noun, bentuk noun dari take, yaitu taking. Seperti itu. Jadi alpha sudah kelihatan salah. Nomor 17. We insist on you leaving the meeting before any further outbursts take place. Oke. Kita lihat di sini ada subjek we, insist verb. Ini ada on PP, setelah PP pasti objek ya. Nah, objeknya adalah you leaving. Jadi harusnya objeknya dalam bentuk noun. Memang you itu noun, tapi setelah noun di sini ada noun lagi, leaving. Jadi harusnya diganti menjadi your, kepemilikan. Insist on your leaving gitu ya. Yang salah adalah alpha. Harusnya menjadi your. Your itu kepemilikan dari si living ini, your living. Living menjadi noun ya. Lanjut ke nomor 18. It has been a long time since we have talked to John, isn't it? Oke. Nomor 18 ini kita lihat ada verb yaitu has ya. Has been ini subjeknya. Since ini conjunction ya. Kemudian we subject, ini verbnya. Jadi subject verb conjunction, subject verb sudah aman. Akan tetapi di sini ada isn't it? Apakah sinkron dengan auxiliary sebelumnya? Nah, auxiliary-nya itu adalah has ya, guys. Jadi harusnya bukan isn't it tapi hasn't it. Gitu, hasn't it? Nomor 19, Henry objects to our buying this house without the approval of our attorney and John does so. Nomor 19 ini langsung kita eksekusi di delta. Karena ini berhubungan dengan materi affirmative sentence. Ya, jadi kalimat afirmatif
harusnya so ini diganti menjadi to. John does do. Atau bisa juga pakai so does John. Ya. Jadi teman-teman bisa lihat materi tentang afirmatif ya. Selanjutnya nomor 20, Rita enjoyed to be able to meet several members of Congress during her vacation. Di sini juga langsung bisa dieksekusi di alpha. Alpha ini harusnya diganti menjadi being, menjadi verb ing ya. Auxiliary dalam bentuk ing, yang mana enjoyed adalah salah satu kata kerja yang wajib diikuti oleh verb ing. Ini ada di materi verb as complement. Jadi verb as complement. Nanti teman-teman bisa brush up di situ. Materi yang sudah pernah Miss Lee share di pertemuan kelima kalau nggak salah ya. Selanjutnya nomor 21. After being indicted for his part in a bank robbery, the reputed mobster decided find another attorney. Nomor 21 juga langsung terlihat ya, delta. Karena decided adalah salah satu kata kerja yang wajib diikuti oleh to infinitive. Maka find ini harusnya ditambah to, decided to find. Selanjutnya nomor 22. Harry's advisor persuaded his taking several courses which did not involve much knowledge of mathematics. Di sini kita lihat ada kata persuade ya. Persuade itu dalam bahasa Indonesia artinya meyakinkan. Yang diyakinkan itu siapa? Pasti dalam bentuk objek orang. Sedangkan di sini his taking itu bukan objek orang, tapi langsung objek benda, ya. Objek tapi dalam bentuk benda. Maka dari itu kurang tepat penggunaannya, harusnya his menjadi him, ya. Menjadi him, kemudian taking diganti menjadi to take. Jadi meyakinkan dia untuk mengambil ya, to take several courses. Jadi yang salah adalah alpha. Selanjutnya nomor 13. The work performed by these officers are not worth our paying them any longer. Jadi di nomor 23 itu ada subjek yang mana the work. The work itu sebagai subjek ya. Kemudian verbnya adalah are. Ya, subjeknya the work itu adalah singular. Verbnya di sini plural. Maka yang tidak digarisbawahi itu benar. Maka yang digarisbawahi ini salah. Harusnya diganti menjadi singularnya are, yaitu is. Selanjutnya nomor 24. The president went fishing after he has finished with the conferences. Ini sama konsepnya, konsep kejadian yang berurutan ya. Kalau ada kata-kata after itu pasti memakai konsep kejadian berurutan, yang mana setelah after pasti dia pakai past perfect. Past perfect ya. Maka past perfect itu has-nya menjadi had. Had plus verb 3 sudah benar. Verb 3-nya, dan yang salah adalah has-nya ya. Itu. Untuk ini pakai verb 2 sudah benar. Jadi yang salah adalah delta. Nomor 25. Peter and Tom plays tennis every afternoon with Mary and me. Yang salah sudah sangat terlihat. Di sini subjeknya Mary and Tom, subjeknya dalam bentuk plural, dan place di sini bukan subjeknya, verb dalam bentuk singular. Maka dia tidak sinkron. Harusnya dihapus menjadi dalam bentuk plural, s-nya dihapus menjadi play. Oke teman-teman, semoga pembahasan di materi soal mini test ini dapat mencerahkan nantinya di persiapan tes TOEFL sebenarnya ya. Oke guys, thank you for watching my video. If you have any and many questions, just tell me in our class in the group of WhatsApp that we always share about the material on TOEFL class. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.